Halo guys, selamat datang di channel Komentar Viral. Jadi channel ini membicarakan atau mengomentari isu-isu ataupun informasi yang viral di internet. Kali ini kita akan membicarakan tentang seorang wanita yang viral seminggu ini karena mengakui bahwa dia eh, aktif di salah satu situs dewasa ya. Sebenarnya bukan situs juga sih, itu kan sebenarnya OnlyFans itu bukan situs dewasa ataupun situs porno, bukan sama sekali. OnlyFans itu sebenarnya seperti Twitter juga sih ini ya penampakannya. Hanya saja memang dalam tampilannya dia ada sesi privatnya di mana fans bisa subscribe untuk melihat video ataupun foto-foto serta dokumen-dokumen pribadi yang ada unsur sensualnya nih. Kalau kita lihat di sini OnlyFans itu sebenarnya, kalau kalian belum tahu OnlyFans, kalian bisa daftar, kalian juga bisa mengikuti follow orang-orang yang kalian kenal gitu. Dan nggak semuanya, nggak seluruhnya porno, ada juga yang seperti makeup dan sebagainya. Tapi memang OnlyFans ini nggak seperti Twitter atau Facebook ya, yang dimana keduanya sangat restrict terhadap hal-hal yang berbau pornografi atau dewasa. Tapi mereka memberikan kebebasan bagi membernya untuk atau anggotanya untuk menghasilkan duit dari dengan memberikan akses kepada subscriber ataupun followernya untuk melihat data-data privat. Jadi Dea ini salah satu apa sih namanya tuh mempunyai akun OnlyFans, dan dia juga mempunyai foto-foto ataupun video-video atau informasi yang private ya, diduga sih. Saya juga belum pernah lihat karena saya sudah cari-cari, nggak ada di OnlyFans itu mana gitu, maksudnya nggak nampak ya. Kita cari ya di OnlyFans itu, nggak nampak dia pada dihapus atau gimana. Ini dia OnlyFans. Nah dia tuh nggak ada guys, maksudnya dia benar-benar nggak nampak gitu, apa udah dihapus atau gimana, saya nggak ngerti deh. Soalnya saya juga maksudnya curiga bahwa kalau dia tuh pakai nama akun yang palsu atau gimana, atau udah dihapus dia karena ada um, heboh-heboh ya. Jadi sebenarnya Dea OnlyFans ini itu muncul ataupun heboh ketika dia diwawancarai di situsnya si Dedi ya. Jadi di sini dia tuh di judul situs Dedi, di kanal YouTube-nya Mas Dedi, berjudul Aku Bugil Bebas di OnlyFans. Nah di sini dia mengaku bahwa dia tuh mempunyai itu dan menjual dan mendapatkan profit atas hasil subscribe atau followernya untuk mendapatkan akses terhadap video atau foto-foto dia yang private ya tentunya. Saya juga belum lihat, jadi itu hanya dugaan ya sebenarnya. Jadi ya masalahnya di sini ya, kalau kita lihat komennya itu banyak yang mendukung si Dea itu ditangkap gitu, karena contohnya nih, thanks Om Deddy sudah membantu pekerjaan Polri. Nah, terus banyak lah seperti gini ya, si Deddy ini kan mengundang Dea sebagai bintang tamu ya. Si Dea pun bukan keinginan dia itu untuk tampil di kanal YouTube-nya gitu. Kalau misalnya ada masalah ini seperti ini nantinya. Nah, dan saya nggak yakin ya kalau misalnya dia ini pastilah dia dibayar untuk tampil di kanal YouTube-nya Dedi. Yang menjadi masalahnya, saya nggak bisa terima kalau misalnya karena penampilan dia ataupun tampilnya dia di situs di kanal YouTube-nya Om Deddy, dia jadi tersandung masalah, karena itu bukan masalah Dea gitu. Dea tuh kan cuma kasih tahu, ini loh saya mendapatkan kayak gini, saya melakukan kayak gini di situs-situs yang memang sebenarnya orang Indonesia itu belum bisa memahami bahwa OnlyFans itu bukan situs porno. Itu saja. OnlyFans itu ya kayak gini gitu, maksudnya seperti ya, situs biasa gitu, maksudnya media sosial biasanya saja. Memang seperti yang saya bilang, ada akses-akses yang memang diberikan untuk apa gitu, maksudnya mengakses pribadi dan sebagainya gitu loh.
Saya nggak tahu ya, entah mungkin ada situs OnlyFans yang lain, tapi yang jelas yang OnlyFans yang itu yang saya yang ikuti ya cuma ini gitu ya. Gitu aja sih. Terus saya yang nggak senang ya, maksudnya saya tuh kesal kenapa para penegak hukum seharusnya tidak apa ya, ini ya video di mana dia itu ditangkap ya di kamar kosnya atau di rumahnya dan di apartemennya, saya nggak tahu. Tapi dia itu ditangkap ya karena diduga ya, masih dugaan, mohon koreksi kalau saya salah, diduga menyebarkan ya foto-foto atau video yang berbau dewasa ya, itu masih dugaan, nanti bisa kita koreksi lagi. Jadi di sini polisi mengambil barang bukti berupa laptop, handphone dan sebagainya. Kalau kita lihat rumah dia nggak terlalu mewah ya. Kalau kita di sini tampilan dia juga seperti orang biasa aja gitu. She is a very normal person gitu loh. Jadi kita tuh harus memanusiakan manusia. Mungkin dia melakukan ini semua untuk mendapatkan duit, maksudnya untuk mendapatkan penghasilan, karena pekerjaan sangat sulit didapatkan masa-masa pandemi ini. Dan dia tidak menyakiti orang gitu, dia tidak melukai orang, dan yang beli juga ya mereka orang-orang dewasa, dan dia nggak menyebarkan secara umum gitu, dia cuma pribadi. Setahu saya berdasarkan undang-undang pornografi ya, atau UIT dan UTE, seseorang tuh bisa dijerat dengan undang-undang ITE maupun undang-undang pornografi kalau dia sengaja untuk menyebarkannya. Ini kan nggak dia kasih akses restrict, orang yang bisa lihat harus bayar. Nah itu sebenarnya udah akses terhadap itu sudah ranah pribadi ya, privat gitu. Tapi sekali lagi penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan dan memutuskan. Hanya saja saya mengharapkan bahwa dia seharusnya nggak ditangkap. Kenapa saya nggak ditangkap ya? Karena nggak adil kalau dia ditangkap hanya karena kehebohan yang ditimbulkan dari interview dia dengan Om Deddy gitu. Kenapa saya bilang dia nggak berhak ditangkap? Ya karena banyak juga, kalau kalian lihat di video YouTube ya, saya juga di OnlyFans ini pun saya nggak bisa nampak ya, maksudnya nggak bisa memastikan yang dari Indonesia itu yang mana aja gitu, karena navigasinya cukup sulit. Saya nggak ngerti apa yang saya salah atau saya nggak tahu tuh gimana. Nanti kalian komen ya di bawah kalau penonton video ini. Nah di sini juga ya, kalau kalian di YouTube ada juga beberapa orang Indonesia yang mengaku ataupun diduga mengaku ya, membuat ataupun mempunyai akun OnlyFans yang dikomersilkan dengan memberikan akses terhadap informasi maupun data-data yang bersifat dewasanya. Contohnya ada si ini, terus ada si Victoria. Aku coba OnlyFans seminggu hasilnya bla bla. Saya belum nontonnya ya, maksudnya saya nggak tahu entah dia ngomong apa atau gimana. Terus ada Connell Twins ya. Connell Twins ini salah satu selebritis ya, dan mereka juga sudah mengakui kalau mereka tuh punya akun OnlyFans yang dikomersilkan dan mereka mendapatkan banyak uang darinya. Nggak banyak sih, tapi cukup, masih dalam arti kata worth it ya, dan mereka mengaku itu. Nah karena banyak itu seharusnya, karena semua pun mencoba itu melakukan itu, seharusnya ini sebenarnya si Victoria ya cuma mencoba-coba sih, dia nggak mempunyai, saya nggak tahu, saya nggak nonton videonya sampai batas, tapi kayaknya dia membuat video ini karena kasus hebohnya si dia OnlyFans gitu loh. Nah satu lagi guys, yang saya nggak senang itu adalah diperkarakannya pembeli video ataupun foto pribadi yang bersifat dewasa milik dia OnlyFans bernama Marcel Widianto gitu. Saya bingung loh, maksudnya kita ini gimana sih ya, maksudnya kenapa permasalahan ini yang nggak relevan gitu. Marcel kan hanya sebagai pembeli gitu kan, bukan, kenapa harus bisa dijerat itu, saya nggak ngerti, saya belum baca ya maksudnya pasal-pasalnya dari undang-undang. Tapi coba pikirkan secara logika, apakah itu worth it gitu? Apakah harus wajib seorang penikmat
informasi ataupun data-data seperti itu ditangkap, terseret, dan dijadikan saksi ya, diperiksa sebagai saksi, mohon maaf, karena membeli konten dia OnlyFans. Masuk akal nggak gitu ya? Kita jangan munafik lah. Pasti banyak orang-orang Indonesia yang telah membeli ataupun subscribe situs-situs dewasa. Saya yakin itu pasti. Bukan yakin lagi, tapi adalah, hanya saja nggak mungkin penegak hukum mampu untuk membongkar semuanya. Dan saya rasa ini nggak perlulah si Marcel Widianto ini diperiksa sebagai saksi ataupun terseret namanya, walaupun sebagai saksi, tapi kan dia sudah malu ya, dalam arti kata namanya juga sudah nggak bagus, dan he's a normal person gitu, normal person yang mengakses sesuatu yang dianggap dia bagus, ya itu normal. Dia nggak membunuh, dia nggak memperkosa, dia nggak menyebarkan videonya, dia cuma penikmat. Dan dia tuh bayar loh guys, dia tuh bayar. Dan apakah maksudnya adil kalau dia diperlakukan seperti ini? Itu nggak masuk akal banget gitu ya. Kalau kita kembali ke kejadian peristiwa lalu, ada juga anggota DPR yang menonton video dewasa. Ini bukan ini cuma ini kan ada yang dua anggota PPK, mohon maaf, bukan bukan DPR sih, PPK, saya koreksi ya. Oh nih, ini videonya yang dulu heboh-heboh karena anggota DPR tertangkap basah nonton video dewasa. Nah, iya. Video dewasa cuma segini aja guys, bukan video. Oh itu. Nah ini kan DPR kembali jadi seru. Tapi sekali lagi ya, ini bukan semua anggota DPR, hanya oknum ya, oknum. Dan ini udah lama juga gitu ya. Jadi kita harus berpikir positif terhadap perwakilan daerah. Tapi apapun itu, ini dia. Nih katanya, aduh ada aja nih pas nonton. Iya. Ini bukan ya, kayaknya di luar negeri ya guys, bukan di Indonesia. Aduh ini apa lagi nih. Pokoknya adalah kejadian gitu ya. Dulu setahu saya sama ingat. Tapi itu cuma oknum ya, bukan seluruh, bukan suatu lembaganya. Jadi nggak perlu kita membenci lembaganya. Nah, saya kembali ke Marcel. Seharusnya gimana ya? Saya tuh sangat kasihan sebenarnya sama Marcel. Kenapa? Karena dia itu cuma penikmat loh guys. Jadi pikirkanlah kita atau Anda itu di posisi dia, dimana gak ada angin, gak ada hujan, kamu dipanggil polisi sebagai saksi karena kamu membeli ataupun subscribe, membayar uang untuk melihat atau mengakses video atau foto dari seseorang. Menurut kalian itu wajar gak sih? Maksudnya apakah sudah menuju ke arah pelanggaran terhadap informasi ranah pribadi atau enggak gitu? Tapi apapun itu ya, tapi Marcel ini hebatnya, dia adalah dia ngomong sesuatu yang buat saya lucu gitu. Maksudnya Marcel itu dia enggak kesal gitu ya. Tapi aku enggak tahu lah maksudnya dia ngomong apa. Dia cuma karena dia komedian ya, jadi dia balasnya apa waktu itu balasnya. Dia bilang kayak gini sih, dia ngomong, "Kapok lah guys," katanya. "Pasti jadi candaan skandal video." Nah, Marcel ini kan karena dia seorang komikus ya, jadi dia membawanya lebih kepada bercanda gitu. Kapok lagi bercandaan skandal video bokep. Tapi apapun itu ya, saya rasa dia bisa maksudnya menjalani ini gitu, dan kita nggak boleh juga menjudge dia gitu, karena ya he's a normal person. Dia ada seorang pria normal gitu yang bukan berarti agresif ya, bukan juga terkesan negatif, tapi ya dia subscribe, dia bayar. Dan kita nggak usah jadi munafik lah,
everyone like it, tapi harus ada batas-batas normalnya, dan dia melakukannya dalam batas-batas normal. Jadi nggak masalah seperti itu, guys. Nah, jadi apapun itu harus sini. Dan dia juga sudah, si Marcel ini kan sudah minta maaf, sudah sudah ya sebenarnya nggak perlu minta maaf juga karena dia kan nggak salah ya guys ya, apapun itu. Nah ini kan dia udah minta maaf, dia pun kaget ya dia. Nah dia malah Marcel, you are a great person, bro. Saya sangat kagum sama ini orang karena dia berhasil, dia mampu, dia mau gitu menutupin kesalahannya karena turut diseret dalam kasus ini, padahal dia cuma konsumen terhadap sesuatu yang udah dia bayar gitu. Jadi nggak ada ilegalnya, dan dia nggak menyebarkan video itu, dia nggak ngomong-ngomong, dan dia nggak ada permasalahan. Sebenarnya dia nggak masalah sebenarnya. Kalau saya jadi Marcel, mungkin saya sudah ngajukan pra peradilan gitu. Kenapa saya ditetapkan sebagai saksi ya? Maksudnya apa landasannya gitu? Toh kalau misalnya dia beli, ya kan nggak dia aja yang beli, kan nggak sih dia aja beli. Ya gara-gara dia public figure. Jadi kenapa dia diseret? Kenapa nggak semuanya diseret? Pembeli video akses si dia OnlyFans itu, saya yakin bukan Marcel aja yang membeli. Dan itu semua harus diusut dong kalau berani ya. Kalau bisa dan berani. Penegak hukum harusnya lebih peka terhadap ini ya, menurut saya. Harus mampu untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Karena menurut saya walaupun sebagai saksi itu akan karena beritanya udah besar, udah heboh, akan ada cap image negatif katanya. Wah, ini orang pasti penikmat video bokep. I mean, who is not? Who isn't gitu ya? Siapa yang enggak? Who doesn't like video porno gitu? Only the hypocrite one. Tapi ya harus ada batas-batas normal gitu, harus ada moral juga harus dijaga, dan dia masih dalam batas-batas normal. Dan itulah kenapa saya bilang dia nggak bersalah ataupun nggak bisa mendahului pihak penegak hukum sih, bukan nggak bersalah. Tidak, menurut saya tidak maksudnya seharusnya dia tidak diperlakukan seperti itu. Lebih memanusiakan dia gitu. Walaupun dia seorang komedian, tapi saya yakin dia pasti ada concern, keluarganya ada concern. Ya ada berbagai macam yang membuat dia harus harus menjemunyikan ini dari hebohnya berita-berita tentang dirinya gitu kan. Nah, apalagi perasaan orang tuanya gitu kalau misalnya mengetahui bahwa dia jadi pusat perhatian media karena menjadi konsumen ataupun video bokep, bukan video bokep, video dewasa ya kita ngomongnya, harus clear, dan dipanggil ke pihak kepolisian sebagai saksi. Nah, saya rasa itu harus kita maksudnya kalau kalian penonton ini, kalian tuh jangan ya maksudnya menjudge orang hanya karena dia kamu punya OnlyFans. Kita kan nggak tahu latar belakang dia, kenapa dia maksudnya membuat akun OnlyFans dan membuat video-video pribadi private dan dikomersilkan. Mungkin dia perlu uang seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia bosan, mungkin dibilang itu suatu peluang untuk meningkatkan koneksi ataupun networkingnya. Kita nggak tahu. Tapi dia kan nggak menyebarkan, dia nggak mempengaruhi masyarakat, dia nggak mempengaruhi anak kecil, dan penontonnya rata-rata orang dewasa. Dan dia juga bukan sosok yang negatif lah atau membuat keresahan di dalam masyarakat. Dia nggak pernah menghina orang, dia nggak membunuh, dan nggak melakukan segala halnya. Dan saya rasa kedua-duanya, baik dia maupun Marcel Widianto, adalah seseorang ataupun dua orang ya, maksudnya pihak-pihak yang harus dilindungi. Menurut saya mereka berdua adalah korban gitu, dan menurut saya lagi, ini cuma opini pribadi ya, mungkin bisa diteliti lebih lanjut. Mereka seharusnya tidak dipermasalahkan ya dari sisi infrastruktur instrumen peraturan perundang-undangan, tapi tentu saja sekali lagi itu diserahkan kepada penegak hukum sebagai mereka yang berwenang untuk menentukan ya
terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Tapi apapun itu, kita berdoa saja agar Dea maupun Marcel mendapatkan keputusan yang baik, keadilannya terhadap kasus mereka ini. Meskipun saya yakin di dalam hati mereka siapa sih yang mau jadi heboh-heboh kayak gini gitu kan. Saya yakin Dea pun tuh datang ke video kanalnya YouTube Bang Om Deddy sebenarnya biar terkenal saja gitu. Dia juga nggak mengharapkan dia mendapatkan ataupun berita tentang diri dia mempunyai akun OnlyFans itu menjadi sesuatu yang besar dan heboh sehingga menyeret orang lain untuk terlibat ataupun dipanggil sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Tapi apapun itu, semoga kasusnya cepat selesai dan ya sebagai pembelajaran pembelajaran untuk hidupnya lah mereka, baik Dea maupun Marcel. Oke guys, thank you so much atas perhatian kalian. Mungkin kita akan mengomentari viral maksudnya isu-isu maupun berita-berita viral di kemudian hari. Oke, see you later.